Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. فأسأل الله تعالى أن يمن علينا بعلم نافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib dan isya Masjid Al-Faizin yang Allah muliakan, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita bisa kembali berjumpa sebagaimana biasa setiap Jumat malam, melanjutkan kajian kita membahas kitab Nailur Raja Syarah Safinatun Najah. Salawat beriring salam tak bosan-bosannya kita hanturkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, malam ini kita akan membahas sunnah-sunnah wudu. Dan jika waktu masih memungkinkan, kita akan membahas juga makruh-makruh dalam wudu. Ketemu nggak adik? Ketemu? Sunanul wudu ada? Lanjutkan yang kemarin setelah rukun wudu. Halaman berapa itu? Kemarin kan halaman 8 sekian ya. Sunanul wudu. Setelah pembahasan tartib itu langsung pembahasan sunnah-sunnah wudu. Kita sedikit ulang, kalau pembahasan wudu itu pembahasan tentang syarat wudu, rukun wudu, sunnah-sunnah wudu, makruh-makruh dalam wudu, pembatal-pembatal wudu, dan adab-adab dalam berwudu. Ada lebih kurang 6 pembahasan dalam pembahasan wudu. Kita sudah membahas syarat wudu dan sudah membahas rukun wudu, dan sekarang kita membahas sunnah-sunnah wudu. Ketemu ya? Ketemu? Ada? Oke, ada harusnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dharain amin. Amma sunanuhu fakathiratun minha. Kata Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullah, sunnah wudu itu banyak. Sebagian ulama menulisnya sampai 70 sunnah. Dalam kitab At-Taqriratus Sadidah karya ulama Yaman itu dihitung-hitung bisa sampai 200-an sunnah. Wudu doang tuh. Ya. Kita ngerjain berapa itu dari 200 itu? Jangankan 70 aja itu udah bagi kita Masya Allah banyak sekali. Ya, banyak sunnah-sunnah wudu. Tapi yang disebutkan di sini yang biasa kita ketahui. Di antaranya minha. 1, siwak. Nah, siwak. Siwak itu ulama Syafi'iyah sendiri khilaf di mana letak siwak itu. Dia termasuk sunnah wudu, iya. Tapi letaknya apakah sebelum membaca bismillah atau sesudah membasuh kedua tangan. Nah itu. Kalau kata Imam Ar-Rafi'i, siwak itu sebelum membasuh kedua tangan, sebelum bismillah sama membasuh kedua tangan. Itu kata Imam Rafi'i. Sedangkan kata Ibnu Hajar, kok kata Rafi'i, kata Imam Romli. Kalau Ibnu Hajar bilangnya saat setelah membasuh kedua tangan.
Jadi kalau Imam Romli bilang siwak dulu, habis itu baru bismillah, basuh kedua tangan, kumur-kumur, istinsyak, istinthar, seterusnya. Tapi kalau kata Imam Ibnu Hajar, cuci tangan dulu sambil bismillah, habis cuci tangan sebelum kumur-kumur siwak dulu. Itu bedanya. Di situ khilafnya di situ doang. Tapi ulama Syafi'iyah sepakat siwak termasuk sunnah wudu. Taib, jazakallahu khair Ustaz. Nanti dijelaskan di situ pengertian siwak itu apa. Dari situ kita tahu apakah siwak itu harus dengan kayu siwak yang kita kenal, atau bisa diwakili dengan sikat gigi yang kita kenal selama ini. Itu. Taib. Membaca bismillah sunnah. Bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Membasuh kedua tangan sampai pergelangan, sunnah. Kemudian yang keempat, madmadah. Madmadah kumur-kumur. Madmadah kumur-kumur. Kumur-kumurnya bagaimana? Yang minimalis. Kata ulama Syafi'iyah, kumur-kumur, arti kumur-kumur adalah idkhalul ma ilal fam. Masukkan air ke dalam mulut. Itu pengertian madmadah, kumur-kumur. Jadi sekedar hanya memasukkan air ke mulut itu sudah disebut madmadah. Sedangkan digoyang-goyangin kayak kita tahu kumur-kumur begitu, itu lebih afdal. Bahkan kalau orang masukin air ke mulut kemudian ditelan, sudah melakukan sunnah madmadah. Jadi asalkan masukin air aja, masukin buang, nggak digituin, sudah sunnah, minimalis. Atau telan, gitu. Kumur-kumur pakai air minum, telan, itu sudah termasuk sunnah. Tapi yang afdal tentu kumur-kumur sebagaimana biasa, buang, kumur-kumur buang. Dan istinsyak, ini sepaket nih, kumur-kumur dan istinsyak, istinthar, sepaket. Memasukkan air ke dalam hidung. Disunnahkan bagi orang yang tidak puasa itu mubalaghah. Mubalaghah itu agak dilebihkan. Ya, agak dilebihkan. Yaitu sampai mana? Sampai sini, khoisyum namanya. Pangkal hidung nih. Hirup air sampai sini kalau bisa. Takutnya kalau pasti sampai ke sana kan? Sampai ke kepala, nyut gitu rasanya. Tapi disunahkan sampai sini. Itu namanya mubalaghah. Ya, mubalaghah. Wallahu a'lam, menurut penelitian kedokteran kesehatan, istinsyak itu ternyata bisa mencegah dari penyakit flu. Itu. Kalau memang benar, masya Allah. Ya, harusnya umat Islam itu orang yang jarang kena penyakit flu. Kalau mengamalkan itu. Bagi orang yang tidak puasa, ya kayak sekarang ini sunnah sampai sini, kalau bisa sampai khoisyum, ini namanya khoisyum nih. Tapi kalau puasa jangan, karena khawatir nanti apa? Tertelan. Begitu pula madmadah. Madmadah disunahkan juga mubalaghah, agak dilebayin dikit bagi yang tidak puasa. Kalau puasa jangan mubalaghah, khawatir tertelan, kan gitu, batal nanti puasa. Nah, bagaimana cara madmadah dan istinsyak yang paling afdol, yang the best? Yaitu dengan 3 kali cidukan untuk mulut dan hidung. 3 kali cidukan. Perhatikan adik-adik, cara gimana? Saya ambil air. 1, 2, 3. Itu cara yang paling afdal. 1 cidukan untuk kumur-kumur sekaligus untuk kumur-kumur masukin ke mulut, kemudian ke hidung, buang pakai tangan kiri. Nah gitu. 2, 3. Nah, 3 kali. Itu cara yang paling the best. Ada cara lain dengan 6 kali cidukan. Wah, banyak banget. 6 kali.
Gimana? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 6. Adik-adik pakai yang mana? Pakai yang mana? Pakai yang 6. Ada dengan 2 kali. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2 kali cidukan, 1 cidukan untuk 3 kali kumur-kumur, 1 lagi untuk 3 kali istinsyak. Tapi yang paling afdal saya bilang tadi 3 kali. 1 cidukan untuk kumur-kumur sekaligus untuk istinsyak dan dikeluarkan istinthar. Jayid. Oke. Wal jam'u bainahuma, ya, menggabungkan di antara keduanya. Tidak dipisah. Itu yang ke-6 itu. Ya, adik-adik bisa tulis nomornya tuh. Pertama siwak, kedua membaca bismillah, yang ketiga membasuh tangan sampai pergelangan, keempat kumur-kumur, kelima istinsyak, keenam menggabungkan keduanya dengan 3 kali apa tadi? 3 kali cidukan. Yang ketujuh mubalaghah, itu tadi mubalaghah fihima, berlebih-lebihan lah. Ya, kalau kumur-kumur berarti kalau bisa ya sampai mulut itu semua seperti kena kumur-kumur, buang, mubalaghah. Kalau istinsyak berarti sampai khayshum, diusahakan. Kalau nggak mampu fattaqullaha mastata'tum. Kalau saya pernah nyoba sekali begitu langsung enak di sini, tut gitu, perih. Memang saya nggak ahli. Kayaknya harus punya seni sendiri itu. Wat tatslits, menigakalikan. 3 kali 3 kali. Di semua rukun. Ya, wajah 3 kali, membasuh tangan 3 kali, kiri 3 kali, mengusap kepala kata Syafi'iyah 3 kali. Tapi mazhab jumhur dan berdasarkan hadis sahihain sekali. Syafi'iyah 3 kali. Meskipun itu mengusap kepala 3 kali. Ya, tidak dibedakan. Naam. Yang ke-9 mengusap seluruh kepala dan kedua telinga sekaligus lobangnya. Dan ini mazhab Malikiyah. Malikiyah mewajibkan seluruh kepala diusap. Kalau Syafi'iyah enggak, sunnah. Kepala sunnah. Sekaligus nanti apa? Telinga. Dan dalam lobangnya. Sukup apa? Simak tuh lobang. Kalau uzun tuh yang ini, itu daun telinga. Ke-10 takhlilu asabi'il yadaini warrijlain. Menyelang-nyelingi jari-jari kaki dan jari-jari tangan. Siram air. Terus gini. Terus siram air. Terus gini. Ini menyelang-nyelingi apa? Jari-jari tangan. Boleh begini, boleh begini, terserah. Itu kalau tangan. Nah, kalau menyelang-nyelingi jari-jari kaki punya cara sendiri. Ulama Syafi'iyah ngajarin. Gimana caranya? Pakai kelingking, coba. Kelingking kiri apa kanan? Kelingking kiri. Ya, saya lupa. Kelingking kiri. Dimulai dari kelingking kaki kanan. Coba. Kelingking kaki kanan. Pakainya pakai untuk jari tangannya yang pakai untuk menyelang-nyelingi itu kelingking kiri. Terus dimulai dari kelingking kaki kanan. Terus geser ke kiri sampai akhirnya kelingking kaki kanan. Gitu, Pak. Ngerti ya? Dari kelingking kaki kanan kiri berakhir di kelingking kiri. Nah, itu caranya. Lebih afdol lagi dari bawah. Ini kaki bukan gini, tapi dari bawah gini. Duduk berarti. Duduk.
Ya. Itu cara yang diajarin ulama begitu. Tapi kalau mau cara ya sendiri bebas, yang penting jari-jari kaki itu diselang-selingi, itu yang penting. Supaya kita yakin air itu mengenai semua anggota wudhu yang wajib dibasuh. Lalu mualah itu berkesinambungan, tidak diputus, sunnah. Dalam artian saya wudhu di sini cuman sampai tangan, wajah, kedua tangan. Airnya masih nyala, masih banyak airnya, tapi saya sengaja aja. Saya wudhu cuman sampai kedua tangan, saya matikan airnya. Terus saya ke belang wetan, ke ibas belang wetan. Di sana saya masuk kamar mandi lagi, lanjutin. Kepala, kaki, boleh. Selama belum batal, kan kalau batal beda, ulang lagi. Mualah itu sunnah. Meskipun kena angin kering, Ustaz. Iya kering, nggak apa-apa. Ya, wudhu di sini setengah, nanti di belang wetan setengah, nggak masalah. Itu namanya tidak mualah. Kalau mualah ya selesaikan sampai tuntas, sunnah. Kemudian at-tayamun artinya mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Tayamun sendiri itu khusus untuk kaki dan tangan. Tayamun itu kaki dan tangan, ya kanan baru kiri. Di selain kaki dan tangan tidak ada sunnah tayamun. Basuh wajah tayamun nggak? Gimana caranya tayamun di wajah? Kanan dulu baru kiri gitu. Nggak ada tayamun dalam wajah. Wajah sekali basuh, seret. Nah gitu. Begitu pula kepala, mengusap kepala ya. Kalau mau semuanya ya langsung begini kan? Nggak ada begini dulu begini, baru begini. Nggak ada begitu. Telinga gimana Ustaz? Telinga sama. Telinga itu langsung sekaligus kiri kanan. Enggak, gini dulu baru gini. Enggak. Jadi tayamun dalam mazhab Syafi'i itu hanya tangan dan kaki. Ustaz, kalau saya kiri dulu baru kanan, apakah wudhu saya sah? Sah saja. Tapi meninggalkan sunnah, kan begitu. Karena Rasulullah menyukai tayamun, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Itolatul ghurrah. Itolatul ghurrah, memanjangkan ghurrah. Ghurrah itu melebihkan basuhan di wajah. Kalau ghurrah wajib. Bagaimana kita sampaikan di membasuh wajah kemarin? Kan wajah itu sampai dari sini sampai sini. Sini sampai sini. Supaya wudhu kita yakin sah, ya lebihkan sedikit di sini kepala atas dan di telinga, lebihkan. Kalau ghurrahnya itu wajib, karena ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau enggak dilebihkan, maka kita enggak bisa yakin kalau semua wajah ini terkena air. Harus dilebihin sedikit supaya yakin. Nah, itolahnya, memanjangkan ghurrahnya baru sunnah. Kalau ghurrahnya cuma sampai sini dikit, terus di telinga sini sedikit dan di bawah dagu sedikit. Kalau itolah, panjangin sampai sini. Itolatul ghurrah. Karena disuruh Nabi. Itu yang kemarin kita sebut di antara keistimewaan yang ada bagi umat Muhammad, khusus umat Muhammad dalam bab thaharah adalah di antaranya itolatul ghurrah wa tahjil. Kalau ghurrah berarti itolatul ghurrah berarti memanjangkan basuhan sampai lebih dari bagian wajah. Ke sini. Kalau tahjil itu melebihkan basuhan tangan dan membasuh kaki, lebihkan. Kalau tahjil cuma sampai sini tahjil. Supaya yakin sikunya kena air, jangan sampai sini nih. Itu tahjil. Itolatut tahjil, memanjangkan tahjil sampai sini kalau bisa. Tuh. Sampai sini. Kalau sini namanya tahjil doang. Supaya memastikan siku kita kena air sampai sini. Tapi itolah memanjangkan sampai sini. Itu sunnah.
Kalau kaki berarti di atas mata kaki dikit, itu namanya tahjil. Supaya itolah sampai ke betis, itu itolah, tahjil. Apa faedahnya nanti? Ya nanti di hari kiamat itu bercahaya. Ya, bercahaya di padang mahsyar nanti terlihat itu orang yang melakukan itolatul ghurah wa tahjil itu nanti bercahaya dari bekas wudunya. Kemudian yang keempat itu yang ke-13, yang ke-14 tarkul isti'anah. Tarku al-isti'anah. Tidak usah minta tolong untuk wudu. Nah, ini ada catatan sedikit. Al-isti'anah fil wudu itu ada 3 macam. Fi ihdharil ma, kemudian fi sabbil ma, kemudian yang ketiga fi ghaslil a'dha. Fi ghaslil a'dha. Ya. Dalam minta tolong. Nah, isti'anah itu apa? Minta tolong. Dalam berwudu itu ada 3 macam. Ada 3 macam isti'anah atau minta tolong dalam berwudu. Pertama, minta tolong diambilin air. Ya, minta tolong diambilin apa? Air. Hukumnya apa? Boleh, mubah. Karena Nabi pernah melakukannya. Minta tolong sahabat untuk ngambilin air untuk Nabi berwudu. Itu boleh. Tolong dong ambilin air, saya mau wudu. Mafi muskilah, boleh. Kemudian minta tolong untuk dibasuhin. Nah, tolong basuhin dong. Nah, itu. Tolong, bukan dibasuhin, dituangin air. Jadi kita yang tetap berwudu, cuman teman kita yang nuangin air. Ngerti ya? Nah, tuangin dong. Nah, itu. Kita tetap wudu sendiri, cuman teman kita yang nuangin air. Itu khilaful aula. Khilaful aula itu di bawah makruh. Di bawah makruh. Nah, yang makruh bagaimana? Diwuduin. Ah, itu baru makruh. Mager gua, tolong wuduin. Diwuduin, baru makruh. Tapi yang sebelumnya menyediakan air itu mubah, menuangkan air sambil kita wudu sendiri itu khilaful aula, dan diwuduin baru itu namanya adalah makruh. Yang ke-15 tambahin, itu di buku tidak ada. Yang ke-15 adalah berdoa setelah wudu. Nah, itu muhim itu. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina ila akhir. Oke? Kemudian setelah doa, sunnah yang ke-15, yang ke-16 adalah sholat 2 rakaat setelah wudu. Sholat sunnah wudu. Ada berapa jadinya total? 16. Ya. Tadi di awal kita sampaikan berapa? Ada berapa biasanya? Ada berapa ulama Syafi'iyah menyebutkan sampai 70. Ini baru 16 doang. Ya, 16 ini aja kita dawamkan, kita kontinukan setiap wudu, masya Allah, pahalanya besar. Sekarang beliau membahas secara satu persatu. Tadi kan nyebutin secara global, sekarang membahas satu persatu. Tapi tidak semuanya,
Hanya beberapa sunnah yang dibahas secara rinci oleh beliau. Pertama masalah siwak. Siwak secara bahasa artinya ad-dalk, menggosok-gosok, atau juga bisa disebut alatnya, alat siwak. Ya, alat bersiwak bisa artinya adalah ad-dalk, menggosok-gosok. Bisa juga makna siwak secara bahasa adalah alat siwak itu sendiri. Nah itu secara bahasa. Secara istilah apa arti siwak? Dalkul asnan wa ma hawalaiha binahwi udin khashin. Nah ini siwak secara syariat artinya menggosok-gosok gigi dan apa yang ada di sekitar gigi, berarti lidah, mulut, langit-langit, ya itu di sekitar gigi, dengan sejenis kayu yang kasar. Udin khashin, kayu kasar. Kalau nggak ada kayu, yang penting kasar. Berarti kalau sekedar kasar, bisa siwak pakai tisu. Tisu, khashin. Makanya kalau orang memandikan mayit, biasanya disiwaknya pakai apa? Tisu. Disiwak pakai tisu. Jadi siwak itu artinya tadi menggosok gigi dengan sesuatu yang sifatnya kasar, dengan kayu yang kasar. Berarti pasta gigi, sikat gigi yang kita pakai selama ini itu termasuk siwak secara syariat. Sehingga kalau kita gosok gigi di pagi hari, bangun tidur terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Nah, itu diniatkan untuk mengamalkan sunnah siwak, pahala itu adik-adik. Pagi-pagi sebelum wudu ambil sikat gigi, niatkan siwak, niatkan mengamalkan sunnah siwak, pahala. Sebelum tidur, gosok gigi kan? Sebelum tidur, niatkan mengamalkan sunnah siwak, pahala. Kan itu tujuan niat kemarin. Niat itu wa maksudun hasan kemarin, untuk membedakan mana yang kebiasaan, mana yang ibadah, kan begitu. Innamal a'malu bin niat. Dan siwak mempunyai 3 rukun katanya. Rukun yang pertama mustaq. Mustaq orang yang bersiwak. Wa mustaqun bihi, yaitu alat bersiwak. Alat bersiwak. Wa mustaqun fihi, dan area yang disiwak. Mana area yang disiwak? Mulut. Untuk rukun nomor 2, alat siwak. Alat siwak dalam kitab lain disebutkan ada 5 level. 5 level alat siwak. Alat siwak dari yang paling the best sampai yang paling bawah level. Apa alat siwak yang paling the best? Kayu arok. Apa? Kayu arok ya. Itu yang dijual sama yang di Tanah Abang itu kayu siwak terbuat dari arok. Dari arok. Itu yang paling the best karena dia wangi. The best itu. Jenengan aja bisa. Siwak, kayu arok. Ya, dulu waktu kami di Libya itu suka tuh, syekh-syekh di Libya itu kalau habis pulang kampung ke Saudi, pulang-pulang bawain oleh-oleh. Oleh-olehnya siwak. Dikasihin satu-satu siwak. Siwak. Taib. Karena kalau siwak yang kayu tadi kan disimpan di kantong ya. Sebelum sholat siwak. Sholat dengan siwak artinya kita sholat siwak dulu, itu pahalanya bisa berkali-kali lipat daripada sholat tanpa bersiwak terlebih dahulu. Naam. Level pertama kayu arok. Kayu arok yang kita kenal selama ini dijual di pasaran. Yang kedua kayu kurma. Yang ketiga kayu zaitun. Yang keempat setiap kayu yang beraroma wangi.
Yang kelima, kayu-kayu yang lain. Bisa pakai ini. Berarti sikat gigi yang kita pakai selama ini itu level mana itu? Level lain-lain, nomor 5. Tapi nggak apa-apa. Yang penting tadi saat gosok gigi niatkan bersiwak, mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hukum bersiwak ada 5. Waduh. Hukum siwak ada 5. Wajib, mustahab, mubah, makruh, haram. Siwak hukumnya bisa terbagi menjadi 5. Oh, mubah tidak ada. 4. Hukum siwak 4. Pertama, hukum siwak wajib. Kapan siwak itu wajib? Kalau dinazarkan. Saya kalau lulus ujian tahfidz 5 juz, saya mau siwak tiap subuh. Wah, wajib siwak. Ya dek ya, nah, wajib siwak. Kalau saya lulus ujian tahfidz tanpa salah, saya bernazar untuk siwak setiap subuh. Nah, wajib. Kemudian kapan lagi wajib bersiwak? Yang tadi sudah dinazarkan. Yang kedua, kalau bau mulutnya mengganggu orang lain. Nah, bau jigong. Karena kan kita punya prinsip la dharara wa la dirar. Kita tidak boleh menyakiti atau mengganggu orang lain. Mbok yo habis makan duren, sebelum ke masjid jamaah gosok gigi dulu. Apalagi habis makan duren sendawa. Repot itu. Sengaja lagi. Wah itu. Kurang ngajar itu. Habis makan pete jengkol nggak gosok gigi, mengganggu, yu'dhin nas, orang terganggu jadi. Kemudian bisa menjadi mustahab, sunnah. Ya hukum asalnya sunnah, jadi bukan mubah, hukum asalnya sunnah. Hukum asal siwak sunnah, karena memang Nabi yang memerintahkan. Laula an asyqa an ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah, kan gitu. Sunnah. Bisa juga menjadi sunnah muakkadah. Nah, sunnah pertama sunnah biasa, bisa menjadi sunnah muakkadah. Ya, menjadi sunnah muakkadah. Kapan menjadi sunnah muakkadah? Di antaranya adalah ketika hendak membaca Quran, ketika hendak sholat, ketika bangun dari tidur. Disunnahkan, sunnahnya muakkadah. Bersiwak. Kemudian makruh. Nah, kapan bersiwak hukumnya makruh? Ketika sudah masuk waktu zuhur pada bulan Ramadan. Makruh. Ada mu'tamad inda Syafi'iyah, meskipun ada khilaf. Jadi kalau kita besok puasa Ramadan, dek, jangankan Ramadan maupun puasa sunnah, adik-adik atau bapak-bapak kita semua puasa, misalnya puasa Arafah misal, atau puasa Senin Kemis. Dalam mazhab Syafi'i, kalau mau siwakan sebelum zuhur, siwakan, gosok gigi. Ba'da zuhur makruh. Apa alasannya? Ulama Syafi'iyah memakruhkan. Kata ulama Syafi'iyah, makruh itu karena apa? Kata Nabi bilang apa hadisnya tuh? La khalufu famis shaim atyabu min rihil misk. Atyabu indallah min rihil misk. Bau mulutnya orang puasa lebih wangi
di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Nah, kalau mazhab Syafi'i mengatakan bau mulut itu biasanya muncul ba'da zuhur. Nah itu. Bau mulut orang puasa itu biasanya muncul setelah waktu zuhur tiba, ba'da zawal. Nah, kenapa dikatakan makruh? Kalau bau mulut itu di kita bersiwak, bau mulut itu akan hilang. Padahal bau mulut itu bau mulut yang dicintai Allah. Terus kita siwak, hilang baunya, makruh. Dikiaskan dengan orang mati syahid. Orang mati syahid tidak boleh dimandikan. Biarkan darahnya itu mengalir, biarkan. Karena itu nanti akan menjadi saksinya di padang mahsyar. Dan bau darahnya itu wangi nanti. Bukan bau anyir lagi, wangi. Maka jangan dimandikan orang mati syahid. Dikiaskan dengan begitu. Kalau dimandikan nanti darahnya hilang. Nah, orang puasa bau mulutnya hilang. Paham? Itu kenapa dimakruhkan begitu. Tapi Imam Nawawi mengatakan tidak makruh, mutlak gak makruh. Mau pagi, siang, sore, mau siwakan tidak apa-apa. Kenapa? Karena bau mulut orang berpuasa itu munculnya bukan dari sini, dari mulut. Syafi'i, mu'tamad mazhab Syafi'i bersiwak setelah zuhur itu makruh. Yang keempat, hukum bersiwak haram. Kapan haram bersiwak? Pakai siwak orang lain tanpa izin. Gosok. Gosok. Pakai siwak orang lain tanpa izin. Nah, ini nanti bisa haram. Tapi sah ya sah. Cuman dia berdosa karena mengambil siwak orang lain tanpa izin. Naam, itu perkara siwak, ya. Wal qu'an, membasuh tangan sampai kedua siku. Ku' ya pergelangan, al-'azmul ladzi yali ibham, pergelangan tangan. Ammal ladzi yali khinsir, tulang yang setelah apa namanya nih? Kelingking, itu namanya kursu'. Nah, ini kursu'. Kalau tulang setelah ibham namanya ku'. Kalau tulang setelah jari kelingking namanya kursu'. Dan di antara keduanya di sini berarti itu namanya rusgh, pergelangan. Sedangkan tulang setelah jempol kaki namanya bu'. Nah, itulah istilah Arab ya. Pokoknya ngono. Kita tahu ya, pasti tahu, gampang. Wal matmadah, idkhalul ma ilal fil fam, memasukkan air ke mulut. Wal istinsyaq, idkhalul ma fil anf. Sudah kita bahas tadi, yang bagus adalah dengan 3 kali cidukan, 1 kali cidukan untuk kumur-kumur sekaligus untuk istinsyaq, dan istinsarnya pakai tangan kiri. Wa ghasalatul udhunainil masnunah isnata asyar. Membersihkan atau membasuh kuping Bapak Ibu, adik-adik, itu dalam wudu disunahkan 12 kali. Mana aja itu? 12 kali. Pertama 3 kali sama wajah. Nah nih saya contohkan. Sekalian telinga. Jadi pas membasuh wajah sekalian membasuh telinga. Karena apa tadi? Disunahkan melebihkan basuhan. Ghurrah tadi, ghurrah. 1, 2, 3. Terus 3 kali bareng kepala. 3 kali bareng kepala. Dah, berapa jadinya? 6. Kapan lagi? 3 kali bersendirian. Setelah basuh kepala dengan kuping sekalian diusap. Basahin tangan. Tuh. 2, 3. Berapa jadinya? 9. Setelah itu ke kaki, belum. Basahin tangan lagi. Bagian telapak tangan, terus gini-giniin. Tuh. 2, 3. Untuk meyakinkan telinga semua kena air.
Belum pernah praktek pasti ya. Pernah lihat? Berarti itu orang udah ngerti fikih Syafi'i itu berarti. 3 kali saat basuh wajah, 3 kali saat mengusap kepala, 3 kali bersendirian, dan 3 kali dengan giniin. Istidharan. Pernah Pak Rahmat lihat ya? Gitu. Wasimahan artinya ya lubangnya, simah. Ada kaidah orang Arab bilang simah itu kan tidak punya daun telinga, jadi lubang doang. Kalau uzunain ada ini daun telinga. Orang Badui itu pintar dia, punya kaidah. Setiap hewan yang tidak punya daun telinga, cuman titik doang begitu, bertelur. Setiap hewan yang punya daun telinga beranak. Burung rata-rata hampir semuanya simah burung bertelur. Hanya satu burung yang punya daun telinga. Apa? Watwat, bat. Kelawar kan ada kuping. Beranak apa bertelur kelawar? Beranak. Jadi itu kaidahnya tuh. Setiap yang cuman bolong doang, tidak punya daun telinga, bertelur. Ayam punya daun telinga ayam? Nggak ada daun telinga. Bertelur. Ular nggak punya daun telinga kan? Bertelur. Yang punya daun telinga sapi, kambing, onta, nggak daun telinga, beranak. Nah, itu cara bedainnya. Orang beranak. Orang nggak mungkin bertelur. Kemudian mualah tadi sudah kita jelaskan, dan ghurrah yaitu melebihkan basuhan saat membasuh wajah, wat tahjil melebihkan basuhan saat membasuh kedua tangan dan juga kaki. Itu dia sunnah-sunnah wudu. Total di buku Nailur Roja ini ada 14. Saya tambahkan 2 lagi, yaitu berdoa setelah wudu, dan yang ke 16 adalah sholat sunnah wudu. Aslinya lumayan banyak 70, tapi ya cukup segini aja kita amalkan, sudah walhamdulillah. Sudah alhamdulillah. Jangan meninggalkan sunnah wudu. Nah habis ini kan mau azan isya nih, wudu adik-adik praktek coba. Kalau udah batal wudunya praktekin sunnah yang baru kita pelajari ini. Al ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin, mahfuzat. Kalau saya masih ada wudu, alhamdulillah. Tapi ya begitu. Insyaallah mau bahas makruh udah dibel, ini nggak jadi. Kita bahas insyaallah makruhatul wudu pekan depan. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata dan salah ucap mohon dimaafkan. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.